Kembali lagi dengan Opung Parpelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda, tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa, sama seperti Amin Rais tidak merasa berdosa sampai saat ini mengatakan seskap Teddy gay. Bukan minta maaf, malah ngotot. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada respon dari seskap Teddy. Ya mungkin beliau memaklumi aja lah. Ya kalau kayak kita-kita ini harus banyak ngalah kita sama generasi baby boomer. Apa sih generasi baby boomer? Generasi baby boomer itu generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Itu generasi baby boomer. Kan begitu. Opung Parpelak kayaknya dia udah lebih deh. Berarti sebelum baby boomer. Justru itu makanya dimaklumi aja. Tapi ada satu pendapat mengatakan, ya kan, diamnya Letkol Teddy ini, ya ini kata pengamat politik. Pengamat politik, diamnya seskap Teddy ini, ya adalah upaya untuk menuai elektabilitas. Karena kemungkinan ada rencana seskap Teddy untuk dicalonkan menjadi wakil presiden. Banyak sekarang pengamat politik yang sebetulnya pengamatannya perlu dia amati. Banyak kali. Kadang-kadang berpikir itu di luar konteks gitu loh, bukan cuma di luar konteks. Kadang-kadang hal yang kita mustahil pikirkan terpikirkan oleh mereka. Yang ini disangkut pautkan sama yang itu, yang ini mau dipasangkan sama yang ini. Itulah kerjaan pengamat politik, biar tahu kalian. Aduh, sama seperti Henry Satio, ya kan, tahu kalian Hensat, ya kan, mengatakan bahwasanya Teddy ini udah cocok ini kalau misalnya mau mencalonkan diri jadi wakil presiden. Ini sama ini kesempatannya ini, dan juga sama ini, ya, apa peluangnya ini sama Gibran. Aku bilang sama kau Hensat, jujur aja lu ku bilang ya, sampai sekarang pun dari Letkol Teddy kalau ditanya, ada kok kepengen jadi wakil presiden? Enggak, itu dijawabnya itu. Dia enggak orang yang ambisius. Dia itu orang yang selalu turut dengan perintah atasan. Siap, perintah. Begitu. Kadang-kadang orang ini memang jujur aja gue, makanya gue bilang, pengamatannya ini perlu dia amati. Jadi begini, jujur aja aku bilang, pada saat ini ya tingkat kepuasan generasi muda, ini generasi muda secara keseluruhan loh ya. Tingkat kepuasan generasi muda terhadap Mas Gibran ya, itu ternyata menuai sebuah angka adalah 62,5%. Itu tingkat kepuasannya. Ini sesuai dengan survei biar tahu kalian. Nah, jadi untuk Gen Z sendiri, ingat ya, untuk Gen Z sendiri, Gen Z itu adalah anak-anak yang lahir ya antara tahun 1997 sampai 2012. Itu Gen Z ya. Ini jumlahnya paling besar, sekitar 71,5%. 71,5% biar tahu kalian yang puas dengan kinerja Bapak Gibran kita. Kalau di absen satu persatu yang nggak puas itu biar tahu kalian Rocky Gerung, Saganda Nenggolan, Said Didu, Abraham Samad, Siti Zuhro. Setelah itu siapa lagi? Mantan kabar eskrim, Susno Duaji. Siapa lagi? Rismon Kian, tapi sekarang udah tobat. Tapi rata-rata generasi muda sangat menyukai pola kepemimpinan Mas Gibran. Jadi bisa dikatakan, ya pada saat ini terserah kalian mau mengatakan Opung Parpelak itu terlalu cepat mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan, ya. Tapi aku katakan calon yang terkuat masih Mas Gibran untuk mendampingi Bapak Prabowo tahun 2029. Pokoknya mau dibilang AHY, mau dibilang Puan, apalagi Pramono Anung. Lewat.
Sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, maaf 1000 kali maaf ya. Idealnya di Indonesia ini, kalau presidennya dari militer, wakilnya itu dari non-militer, dari sipil. Jadi kalau untuk kriteria ini, aku rasa kalau Bapak Prabowo bergandengan dengan AHY kurang cocok. Kurang cocok. Sangat kurang cocok. Harusnya wakilnya dari sipil, itu baru cocok. Nanti Mas AHY mencalonkan diri aja jadi presiden. Masalah menang kalahnya berapa persen suara urusan belakangan itu. Tapi kalau AHY ya gandengan sama Anies cocok itu. Cocok, ya kan? Tapi cobalah diulang lagi, ya kan? Kemarin kan 2024 kan sempat mau berpasangan toh. Mana tahu nanti 2029 ada kesempatan lagi. Mana tahu. Tapi maunya, ingat ya, ingat. Ini untuk AHY dan juga Partai Demokrat. Kalau seandainya kalian mau kerja sama namanya siapa? Mau deal-dealan sama Anies Baswedan. Harus ada hitam putihnya itu. Di atas materai. Bilang, adalah sebuah kewajiban dan keharusan Anies Baswedan mengambil saya sebagai wakil presiden. Begitu. Biar jangan nanti ditinggalin lagi. Hitam putihnya jelas dong, ya kan? Nah, setelah itu dengan siapa lagi? Dengan Puan Maharani minta maaf. Minta maaf. Kalau untuk Puan Maharani, sedangkan seluruh PDIP nggak mau milih dia. Perasaanku, kayaknya sih, gambarannya. Kan begitu. Nah, sekarang begini, oke, katakanlah ya, Puan Maharani ini jujur aja aku bilang. Puan Maharani hanya laku di PDIP. Dia nggak laku kalau dilempar ke kelas nasional, nggak. Dia punya pengalaman umum parpelak, betul. Dia punya pengalaman sebagai ketua DPR RI 2 periode, 2 kali. Tapi kan itu kan bukan pilihan rakyat. Betul, dia punya dapil, betul dia dipilih rakyat. Tapi kalau untuk menjadi ketua itu pilihan siapa? Bukan pilihan rakyat. Ya, itu bukan pilihan rakyat. Yang milih siapa? Sama-sama dewan. Jadi kalau berbicara ya untuk menjadi calon wakil presiden ya, itu kayaknya minta maaf deh, kayaknya kurang cocok deh. Kurang mendulang suara. Nah, sekarang begini, kalian harus tahu ya kan, ada kekuatan yang nanti ya 2029 akan muncul. Kekuatan dari Bapak Prabowo beserta dengan orang-orangnya, kekuatan Bapak Joko Widodo beserta dengan orang-orangnya, kekuatan AHY atau SBY atau Demokrat dengan orang-orangnya, dan juga kekuatan Anies dan juga orang-orangnya. Ini nggak bisa dipungkiri. Nggak tahu kita nanti nongol satu lagi kan. Contoh katakanlah, Rismon kepengen dia mencapres. Dan orang-orangnya siapa mau lu milih dia pun? Kalau kemarin-kemarin iyalah, udah dijamin suaranya Roy Suryo, Menu, suaranya Tiba itu pasti ke si Rismon. Tapi kalau sekarang, amit-amit deh. Ya kan begitu. Nah, nanti 2029 aku yakin ya, kekuatan Bapak Prabowo dengan kekuatannya Bapak Joko Widodo ini masih bisa berbagi. Oh, kalau ini nggak bisa dielakkan lagi, biar tahu kalian, ini kekuatan yang luar biasa. Coba sampai sekarang, popularitas Bapak Joko Widodo belum redup. Ya kan? Orang nggak ada yang ke rumahnya Anies, nggak ada ke rumah Megawati, nggak ada ke rumahnya SBY. Tapi ke rumah Bapak Joko Widodo, biar tahu kalian, di luar jam kunjungan pun masih datang. Masih datang. Lebih-lebih dari kunjungan rumah sakit. Kunjungan rumah sakit, biar tahu kalian, pernah aku menjenguk di rumah sakit jam 10 udah disuruh pulang. Jam 10 disuruh keluar. Perhatian kepada seluruh pengunjung, jam besok sudah habis. Karena pernah aku diganggu, biar tahu kalian, sama salah satu ya, sekelompok orang yang kepengen ketemu dengan Bapak Joko Widodo. Waktu itu jam 11 malam. Kalau di tempat kami 11 malam, ya udah nggak ada lagi sinar matahari. Itu dia. Nggak ada sinar matahari. Di telepon lagu, biar tahu kalian, ya kan, malam-malam jam 11.
Opung Parbila minta tolong dulu Opung Parbila, tanyakan dulu Bapak Joko Widodo ada di mana. Iya. Baru WA-nya masuk kayak gitu, apa namanya? Isinya. Siapa yang kan jantungan kan begitu? Entah teroris, entah apa kan begitu. Siapa ini? Gue bilang begitu. Ini kami relawan. Relawan ini dari kota ini. Kami udah berangkat dari Jakarta, udah ngumpulin Opung Parbila dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia nggak masalah. Tapi ini udah jam 11. Minta tolong Opung Parbila, nggak mungkin kami pulang lagi nggak ketemu sama Bapak Jokowi. Ya ku tanyalah sama seseorang ya kan, Bang, Bapak di rumah. Nggak Pung, Bapak lagi ada acara. Nggak Bang, soalnya ada yang mau ketemu. Siapa Pung? Ku jelaskan lah kan. Ya udah suruh tunggu aja, bentar lagi pulang kan begitu. Ku suruhlah dia pulang biar tahu kalian. Ya kan, ku suruh dia pulang. Gak taunya malam itu juga setengah 12 nerima tamu lah Bapak Jokowi. Nerima tamu biar tahu kalian. Masih sempat foto-foto. Itu melebihi kunjungan rumah sakit. Coba kekuatan apa yang membuat orang sampai jam setengah 12 malam masih antri untuk datang ke rumah beliau? Kalau popularitas Bapak Joko Widodo masih tinggi, sudah pasti ngaruh ke anak beliau. Itu sudah pasti, kan begitu. Ya, pendukung Bapak Joko Widodo itu otomatis pendukung Mas Gibran. Pendukung Mas Gibran otomatis itu pendukung Bapak Joko Widodo. Nggak mungkin itu pendukungnya Guntur Romli. Lah, memang betul. Opung Parbila, kenapa kau selalu teringat sama Guntur Romli? Aku jujur aja sampai sekarang aku masih ketawa aku ngelihat dia. Ya, bilang katanya Mas Gibran itu bermanuver. Pergi kunjungannya Mas Gibran kerja 180 titik. Dihitungnya. Rajin dia menghitung kunjungan orang. Sementara kunjungan dia sama ketua umumnya pun belum tentu dihitungnya. 180 titik dibilangnya kampanye terselubung. Udah jelas-jelas kerja. Jelas-jelas kerja dibilang manuver. Apa nggak ketawa ngeliat orang kayak gitu kan? Nah, kalau bicara ya tentang elektabilitas, kita udah bahas tadi AHY ya. Ini kalau konteksnya Bapak Prabowo menjadi presiden loh ya. AHY kurang cocok karena perpaduan militer dengan militer kayaknya itu nggak kurang match lah ya. Setelah itu dengan dengan PDIP, dengan Mbak Puan ya kan. Kalau Mbak Puan itu bisa dikatakan untuk menggait suara di luar PDIP agak susah. Agak susah. Kemarin kan udah dicoba Megawati presiden, wakil presidennya Bapak Prabowo, susah. Jangan mentang-mentang sama mamanya dicoba kemarin nggak bisa, mau dicoba lagi sama anaknya sekarang. Udahlah, jangan percobaan sampai 2 kali lah. Cukup sekali aja lah. Sedangkan lagu aja cukup sekali aku merasa kegagalan capres, jangan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, jangan sampai. Udah lupakanlah. Ya, ada juga lagi katanya Pramono Anung. Pramono Anung ini calon kuat ini biar tahu kalian katanya. Untuk jadi presiden ataupun menjadi calon wakil presiden katanya Pramono Anung ini cukup siap katanya. Ya iya cukup siap. Bapak Prabowo-nya belum tentu siap. Jadi begini, jangan jadikan mitos waktu Bapak Joko Widodo menjadi gubernur ya, maka dia akan berpeluang menjadi presiden. Itu hanya berlaku waktu zaman Bapak Joko Widodo. Jangan jadikan mitos. Udah terbukti kemarin Anies Baswedan dari gubernur DKI nggak lolos tuh jadi presiden. Jangan termakan mitos. Nggak ada itu kalau Pramono Anung katanya mentang-mentang gubernur dari Jakarta itu akan memberi
akan membuat sebuah kemudahan menjadi pemimpin Indonesia? Belum tentu. Kayak sama kayak SBY. SBY emangnya pernah jadi gubernur Jakarta? Nggak pernah. Anies gubernur Jakarta nggak lolos jadi presiden. Mitos. Jangan percaya sama mitos. Ini udah tahun 2026. Inilah susahnya baby boomer ini ya kan, terlalu percaya mitos. Kalau kami Gen Z ini, Cila Gen Z, emang mau Parabelak lahir tahun berapa? 2012. Gak percaya kayak gitu-gituan lagi. Kan begitu. Siapa lagi calon yang mau dipasang-pasangkan sama Bapak Prabowo? Siapa? Anies Baswedan. Amit-amit. Amit-amit. Emangnya Bapak Prabowo gak ingat? Bapak Prabowo dikasih nilai berapa sama Anies? 11 dari 100. Masih teringat itu, biar tahu kalian. Masih terngiang di telinganya. Masih terngiang di telingaku. Model si Anies, jujur aja aku bilang, Bapak Prabowo, aku bilang sama kalian, kalian tengok kan dia itu kan mencatat selalu. Dalam berbagai kesempatan mencatat, kerja mencatat, kan begitu kan? Ya, di dalam setiap kunjungan dia mencatat. Ingat, yang dicatatnya bukan cuma kunjungan, bukan cuma masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Dia catat juga itu dosa-dosanya si Anies, biar tahu kalian. Berkhianat katanya kalau Bapak Prabowo mencalonkan, dia nggak mau jadi calon presiden. Ini juga kurang ajar, karena apa? Dia kasih nilai 11 dari 100. Dicatatnya biar tahu kalian. Belum lagi yang lain, kelebihan bayar. Setelah itu trotoar warna-warni, sumur resapan, tugu sepatu, tugu bambu yang bentuknya seperti orang lagi Mana mau Bapak Prabowo bawa penyakit? Apalagi kemarin kan udah dimodelin dia, udah cukup lah. Mana masa mau Bapak Prabowo lagi modelin 2 kali lagi? Udah cukup lagi kemarin di Jakarta, udah habis duit lah. Aku takutnya nanti kalau misalnya si Anies memang sempat mau mencalonkan diri jadi wakil presiden, wakilnya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo malam-malam jam 12 ditelepon sama Surya Paloh. Pak Prabowo, udah dipikir matang-matang. Awas lo, jangan nyesal lo. Jangan nyesal. Kenapa emang kau bilang? Aku udah bangkrut, Pak. Udah bangkrut, Pak. Bapak nggak tahu. Aku berapa habis, Pak. Saya sebagai teman yang baik, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan, Pak. Jangan sampai itu terjadi sama Bapak Prabowo. Pak, jangan nangis, Pak. Malu, Pak, sama jenggot. Ya, nggak mungkin. Ini di luar radar itu. Di luar radar, aku bilang sama kalian. Tapi kalau berbicara Mas Gibran, jujur aja aku bilang, terserah kalian mau bilang aku penjilat, terserah. Bagiku, ya, yang paling ideal adalah Mas Gibran menjadi wakil presidennya Bapak Prabowo. Coba, ini, ya survei-survei seperti ini, penilaian masyarakat seperti ini dicatat sama Bapak Prabowo. Ya, cuman Guntur Romli aja yang bilang ini adalah pencitraannya Mas Gibran. Padahal ini adalah tugas, dan setiap tugas yang diberikan Bapak Prabowo kepada Gibran, dia pasti mencatatnya. Tugas ke Papua, komplit. Tugas ke Amerika, ke Papua Nugini, komplit. Tugas ke Sumatera Utara, komplit. Tugas ke Padang, komplit. Tugas ke Bali, komplit. Semuanya tanda checklist, biar tahu kalian. Tanda checklist. Itu dia. Ya, jadi jangan iri sama kunjungan orang. Bikin kunjunganmu. Ya, apalagi Bapak Prabowo ini sangat menyadari betul. Ya, tahun 2029 nanti, pemilih dari Gen Z atau generasi muda, ya, pemilih Gen Y, Gen Z,
itu sangat mendominasi. Ya, generasi milenial dan generasi Z ini sangat mendominasi. Ya, karena bisa dikatakan pemilihnya ini biar tahu kalian lebih dari 60%. 60% dari jumlah total semua pemilih. Nah, kalau misalnya Bapak Prabowo ya berani beliau meninggalkan Mas Gibran, hati-hati Pak, Gen Z Pak. Suaranya besar ini Pak. Suara besar ini Pak. Kan begitu. Nah, sekarang kan kita bisa lihat, ya kan bagaimana kinerja Mas Gibran. Nggak ada satupun yang miss. Nggak ada. Di sini membuktikan bahwasanya, ya, Mas Gibran itu adalah calon yang terkuat. Ini adalah perpaduan yang sangat kompleks, sangat lengkap kalau ku bilang. Yang satu tua, yang satu muda. Yang satu senior, yang satu junior. Ya, yang satu berkiprah di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Dan yang lebih klopnya lagi nanti 2029, yang satu mantan presiden, yang satu lagi mantan wakil presiden. Ingat iklan Caplang, untuk jadi presiden ngapain coba-coba? Kalau udah ada yang teruji ngapain yang lain? Itu dia. Untuk Indonesia kok coba-coba? Jangan dong. Ini biar kita terbuka aja ya, jujur-jujuran aja ya. Makanya aku bilang, ketika Hensat mengatakan bahwasanya Letkol Tekdi punya peluang, sekali lagi nih pengamatannya perlu dia amati nih. Bukan itu lagi biar tahu kalian. Dia ikut Purbaya masuk. Purbaya. Berapa kali, ratusan kali wartawan dia udah nanya sama Purbaya. Apa dibilangnya? Saya nggak minat. Saya nggak punya ambisi ke situ. Saya nggak punya ambisi ke situ. Memang lah ya. Kalau mau cari sensasi, mau bikin sensasi nggak begitu caranya. Agak masuk akal dikit dong. Kan begitu. Kecuali kalau misalnya Bapak Prabowo ya tidak mencalonkan diri. Nah, ini baru seru. Kalau misalnya Bapak Prabowo tidak mencalonkan diri, tapi mustahil lah, mustahil. Ini kita berandai-andai ya. Anies Baswedan mana? Ayo berandai-andai dulu yuk. Anies Baswedan, Puan Maharani, AHY, ayo Guntur Romli, semua ayo. Gua ajak kalian untuk berandai-andai, ayo. Kan nggak bayar kan, mimpi nggak bayar kan, yuk mimpi dulu yuk. Kecuali kalau misalnya Bapak Prabowo tidak mencalonkan diri jadi presiden, ya kan, baru AHY perlu dikhawatirkan kekuatannya, Puan Maharani, Mas Gibran, Anies Baswedan perlu diperhitungkan, saling memperhitungkan. Tapi udahlah, nggak usah kita bahas itu. Karena nggak mungkin kita bahas itu panjang lebar, kita nggak perlu bahas. Karena ujung-ujungnya Bapak Prabowo juga yang maju. Makanya jujur aja gue bilang, nanti tahun 2029, perdebatan paling sengit itu bukan menentukan siapa presiden. Nggak perlu. Perdebatan paling seru itu menentukan siapa wakil presiden. Runner up. Kalau calon wakil presiden nomor 1 udah pasti dong. Ya kan? Satu-satunya orang yang paling berpengalaman nanti untuk wakil presiden cuma Mas Gibran. Maju nanti AHY, belum pernah dia mendapatkan jabatan apa-apa. Menjadi kepala daerah juga kemarin gagal menjadi Jakarta. Puan Maharani juga begitu, belum pernah menjadi kepala daerah. Kan begitu, ya kan. Pramono Anung oke, tapi levelnya di Jakarta. Terlalu sangat menjual, belum tentu menjual dia, kecuali digandeng Rano Karno sambil naik perahu karet. Air sedengkul pakai perahu karet. Masih nggak ingat aja kok ya Pung ya? Ya ingatlah. Masa nggak ingat tingkah laku kawan sebelah? Kan begitu. Makanya sekarang jujur aja aku bilang ya, mulai dari sekarang banyak pihak ya, pihak dari sini,
menggempur Mas Gibran habis-habisan. Apalagi orang-orang dari partai sebelumnya. Dari partai sebelumnya, biar tahu kalian, partai yang merasa dikhianati. Ya kan, orang jujur aja ku bilang, kalau merasa dikhianati itu kan, merasa terzolimi itu kan, selalu dia itu playing victim. Kami dikhianati, udah dikhianati bapaknya, dikhianati lagi sama anaknya. Ya kan, jadi memang bisa dikatakan ya, 2029 ini adalah pertandingan pilpres kurang seru. Kurang seru karena apa? Ya, karena memang nanti yang dipertandingkan itu bukan capresnya, tapi cawapresnya. Yakinlah kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian ya mau memilih calon presiden, ya nggak usah kalian pilih siapa-siapa, ya kan? Percuma. Kalian pilih nanti Anies pasti kalah. Kalian pilih nanti AHY pasti kalah. Kalian pilih Puan untuk jadi cawapres untuk menandingi Bapak Prabowo, nanti pasti kalah. Udah, nggak usah kalian itu, ya udah. Tapi begini, kalau ku bilang ya kan, jujur aja lah ku bilang ya. Kayaknya seru juga itu kalau misalnya ya pemilihan presiden itu dipisahkan dengan pemilihan wakil presiden. Kayak mana kira-kira? Ide paling konyol. Ini paling konyol itu. Kenapa? Gak mungkin lah Bung Parpela di mana-mana satu paketnya itu. Jadi bisa dikatakan ya, tapi kulihat trennya sekarang itu calon wakil presiden itu sangat menentukan. Sangat menentukan elektabilitas dari presidennya juga ya. Jadi bisa dikatakan ya sekarang itu ada saling keterkaitan, walaupun pada akhirnya nanti yang memerintah full itu adalah presiden. Itu dia, makanya nggak heran kita ya yang sebelah sana kepengen kali Mas Gibran untuk ya didiskreditkan lah, dilemahkan lah, diserang lah, degradasi lah, segala macam. Karena apa? Ya, karena mereka tahu ya, sebelah sana tahu selama Bapak Prabowo masih ada Gibran, maka Puan nggak akan pernah bisa menjadi wakilnya Mas Gibran, wakilnya Bapak Prabowo. Loh, Bung Parpela nggak boleh kayak gitu. Megawati aja mengatakan ya waktu kemarin itu ngotot dia. Ganjar nggak boleh jadi wakilnya Prabowo. Ngapain kita menjadi wakil kalau bisa jadi calon presiden? Kan begitu kan? Nah ya, nanti pun begitu juga. Tapi kemarin Fethi dan Huta Hayan sempat dia mengatakan bahwasanya yang paling siap untuk menjadi wakilnya Bapak Prabowo adalah PDIP. PDIP katanya yang paling siap. Keceplosan nih Ferdinand Huta Hayan. Aduh, ya tapi ya itulah dia ya. Politik itu dinamis, ya semua bisa berubah gitu. Tapi kayaknya kalau untuk Bapak Prabowo dengan Mas Gibran sampai saat ini, aku melihat ya Bapak Prabowo masih solid dengan Mas Gibran juga masih hormat dengan Bapak Prabowo. Gitu, ya biarkan aja lah ocehan-ocehan manusia-manusia seperti itu. Ya manusia-manusia yang nggak berguna baik di partainya ataupun di bangsa ini. Kok kau bilang kayak gitu nggak berguna di partainya Bung Parpela lagi? Ya loncat dia dari partai satu ke partai yang sana itu. Kau juga aja nggak jadi apa-apa. Jadi anggota DPR nggak lolos. Apa itu? Siapa Bung? Ada deh. Udah nggak jadi apa-apa, ngomongnya lagi paling banyak. Bandingkan kayak Bung Parpela nggak masuk partai mana-mana. Ya kan bebas-bebas aja kita ngomong bagaimana mau ini, mau itu, mau apa. Nggak ada masalah. Karena di belakangku nggak ada partai kan begitu. Makanya kayaknya jejaknya Bung Parpela yang diikuti oleh Bang Ade Armando. Rasa dia dikait-kaitkan terus sama PSI kan begitu kan, dikit ngomong salah kader PSI, ngomong salah kader PSI. Udah diambillah keputusan beliau keluar dari PSI.
Jadi udah nggak ada lagi beban kan begitu, ya kan? Aduh, Bang Ade, ternyata ikut-ikut opung Parbela juga ya. Enggak lah senior. Cuman kebetulan aja begitu jalannya. Memang Bang negara ini jujur ku bilang nggak adil sekali. Ya JK kemarin ngomong nggak pernah itu dikait-kaitkan dengan Golkar, nggak pernah. Nah kalau kader PSI selalu dikait-kaitkan sama PSI, aneh. Tengok dulu Roy Suryo sampai sekarang nggak mau dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Aduh ya, jadi firm ya bahwasanya Mas Gibran ya itu tetap di dalam relnya ya, bisa dikatakan dia punya ambisi, tapi mungkin nanti. Tapi kalau untuk saat ini dia cukup tahu diri lah, beliau cukup tahu diri dan tetap ya arahan dari Bapak Joko Widodo Prabowo Gibran 2 periode. Tapi PKB kepengen juga Prabowo Gibran 2 periode. PAN juga pengen dong Prabowo Gibran 2 periode. Golkar Prabowo Gibran 2 periode, selesai. Nggak pakai koma itu titik, tanda seru ujungnya. Aduh, ya makanya aku bilang tadi kalau dibilang handsat katanya Teddy ya punya peluang ya kayaknya itu mengada-ada. Bagiku sangat mengada-ada itu ya. Karena bisa dikatakan ya Teddy ini kan kemana Bapak Prabowo ke situ dia ikut. Tapi kalau dibilang katanya dia akan mendampingi Bapak Prabowo menjadi wakil itu nggak masuk akal. Buatku nggak masuk akal ya. Teddy memang banyak yang suka tapi dia nggak punya masa. Beda Gibran. Kalau Gibran banyak yang suka tapi banyak juga masanya. Bukan cuma masanya, masa bapaknya pun banyak. Aduh luar biasa ya. Jadi itu udah dukung Parbela, salam NKRI harga mati.